X punya masalah ABC yang bisa menyebabkan dampaknya X, Y, Z. Dari situ gue melakukan analisis. Misalkan analisis yang di sini gue lakukan adalah tentang packagingnya gitu. Gue kasih data 86,4% packaging itu ternyata udah bentuknya recyclable. Jadi mereka bisa didaur ulang. Nah, lalu gue mencari-cari lagi analisisnya apa. Dari analisis itu akan ketemu masalahnya kan, akar masalahnya. Nah, akar masalah ini nanti langsung dikasih solusinya apa. Di sini, kasus ini gue ikut lomba Nestle gitu. Jadi gue mempropose yang namanya One Nestle, yaitu kayak bagaimana kita mengubah sistem refill dan juga recycle dari Nestle-nya itu sendiri. Dan terakhir ada implementasi dan juga hasilnya. Implementasi nanti kita akan bahas mengenai keuangannya, timelinenya, resikonya, dan juga mungkin dampak bisnis yang bisa dirasakan dari solusi yang ditawarkan. Itu overview dari executive summary-nya. Masuk ke introduction. Introduction ini membahas masalah secara umum. Gue suka membagi ini menjadi dua. Pertama latar belakangnya. Latar belakang didasari, jadi kalau misalkan di introduction itu, kalian punya struktur yang dari umum, baru ke khusus. Jadi latar belakang di sini gue pick dari analisis industrinya. Ini salah satu di Bobo Box ya. Bobo Box kalau teman-teman kurang tahu, salah satu hotel kapsul, jadi dia di hospitality mainnya gitu. Nah, gue kasih industri analis cukup singkat mengenai tren pengunjung internasional. Jadi kita mulai dari yang umum. Lalu masuk ke sebelah kanannya yang identifikasi permasalahan gitu. Di sini gue mulai breakdown, mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang dimasalahin sama si Bobo Box ini. Sebenarnya di sini ada empat. Kalian belajar di kuliah itu ada Five Whys, Fishbone, Pastel, Five Porter, apalagi ya, banyak lah pokoknya. Nah, di bisnis competition, nggak cuma di bisnis competition, bahkan di kerjaan kalian apapun, jangan sampai framework di teman-teman kalau misalkan daftar business case competition, teman-teman bakal dapat guidebook. Nah, ketika teman-teman baca guidebook, jangan langsung nentuin, oke, gue pengen pakai framework A, gue pengen pakai framework B. Tapi teman-teman harus melakukan yang 4 step ini. Yang pertama adalah identifikasi dulu fakta-fakta yang ada di guidebooknya. Data apa yang disampaikan, masalahnya apa. Pokoknya coba sintesis seluruh data ataupun klaim yang diambil oleh guidebooknya. Jadi lu lebih tahu nih kondisi awalnya seperti apa sih dari kasusnya. Yang kedua adalah lu bikin hipotesis awal. Hipotesis awalnya apa? Jadi ketika kalian mendapatkan masalah, kalian akan berhipotesis bahwa misalkan masalah apa ya? Masalah kenapa mahasiswa X nilainya jelek gitu. Nah, lu akan ngeset hipotesis gitu kan. Kayaknya nih orang nggak pernah belajar. Itu hipotesisnya. Nanti lu akan melakukan analisis. Emang benar ya si mahasiswa X ini nilainya jelek karena nggak belajar ya. Nah, lu coba tanya ke mahasiswanya, atau lu coba tanya ke dosennya, atau bahkan cari data pendukung gitu. Nah, baru di situ lu ketemu, oh, ternyata mahasiswa X ini dapat nilai jelek bukan karena dia malas belajar. Sebenarnya dia belajar bahkan sampai 10 jam per hari, cuma memang materinya yang susah. Jadi dari situ, hipotesis yang awalnya lu bilang, ya, materinya susah. Ini sebagai gambaran awal aja, kenapa framework itu jangan dipakai ketika kalian mulai mengenai kasusnya gitu. Tapi pakailah framework ketika kalian udah memahami ini kasus ngomongin tentang apa gitu. Jadi gue saranin ketika kalian mau pakai framework, kalian udah di step 3, yaitu conduct targeted analysis. Itu udah tahu analisis apa aja, kebutuhannya untuk apa, dan implikasinya apa. Dan di situ untuk findings dari akar masalahnya. Untuk framework analysis, mungkin di luar sana itu banyak analisis yang udah dilakuin oleh orang-orang, bahkan ada frameworknya yang cukup banyak. Ini gue ambil dari salah satu slide-nya McKinsey. Yang gue highlight itu ada 4, McKinsey 7S, Porter 5 Forces, Pastel, dan juga STP. Biasanya 4 framework ini yang sering dipakai.
Tapi lu harus juga paham mengenai konteks dan juga kondisi case-nya gitu. Nah, sebagai gambaran, biasanya paling gampang adalah memecah analisis sebagai internal dan juga eksternal gitu. Eksternal itu bisa dari Pastel, bisa juga dari Five Porter, internal bisa dari value chain, bisa dari Frio, bahkan bisa lihat dari struktur perusahaan dan lain-lain. Internal analisis ini lebih abstrak menurut gue karena framework gitu kalau misalkan yang ada. Tapi tadi balik lagi, jangan pernah terpaku sama framework yang ada di luar sana. Lebih terpaku kepada insting, insight, dan juga analisis kalian sendiri dulu gitu. Nah, gue pengen contohin salah satu lomba yang gue ikutin. Jadi, tadi kalau kalian lihat kan tadi gue pecah menjadi eksternal dan juga internal. Nah, dari sisi eksternal, di kiri kalian bisa lihat gue melakukan analisis pastel gitu. Nah, di sini ada satu hal yang unik gitu menurut gue. Gue juga gambarin nih grafiknya yang menandakan sebenarnya masalah kasus ini ada di bagian mana sih. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih, kalau teman-teman lihat grafiknya, di bagian environmental dan juga teknologi itu cukup rendah gitu nilainya. Nanti kita bakal bahas juga yang di sebelah kanan bisa langsung nangkep, oh, masalahnya ada di bagian environment dan juga teknologinya loh. Dari situ teman-teman bisa tahu, kayaknya kita perlu menganalisis lebih dalam gitu sisi environment dan juga sisi teknologinya. Itu untuk eksternal. Yang kedua, untuk sisi internalnya. Tadi sisi internal kalian bisa ngeliat dari Frio, itu value rare. Gue agak lupa I dan O-nya apa. Terus bisa dari customer mapping, bisa dari struktur perusahaan, bisa dari eh, product market fit. Apakah suatu produk itu sesuai dengan marketnya atau gimana. Atau kayak 4P, product, price, promotion, and place. Banyaklah frameworknya. Nah, tips dari gue ketika lu pakai framework, tadi selain lu jangan langsung terpaku sama framework, yang kedua adalah coba modifikasi template framework yang pernah ada di luar sana. Ini adalah salah satu contoh pastel analysis di bagian politiknya. Modifikasi yang gue lakukan ada dua. Di sisi kanan, gue ngasih pembobotan gitu. Bobotnya antara 0 hingga 1. Lalu gue kasih penilaian. Apakah dia negatif, apakah dia positif. Kalau dia positif, seberapa positif terhadap industrinya, terhadap politiknya, dan bagaimana nanti implikasinya gitu. Jadi, baik, politik gue berubah modifikasi politik ini menjadi aspek yang lebih yang bisa oleh orang banyak gitu. Nah, intinya ada dua sih. Pertama, aspek uh, pembatasan impor. Jadi kalau misalkan bisa sama ini dampak negatif, makanya ini gue bilang kayak gitu. Dan juga gue sih ini bilang kayak tiga ini sebenarnya Jakarta dan sore. Jadi uh, yang kedua bawahnya masalah koneksi. Oke, thank you Yoda atas konfirmasinya. BTW nanti kalau misalkan ada suara gue yang putus-putus atau kenapa-napa, feel free aja untuk kabarin kalau misalkan gue ada kendala ya. Mungkin untuk in the meantime gue juga bakal matiin video gue karena kayaknya ada masalah dengan koneksi. Oke, nah jadi di sini modifikasinya ada dua kan, membuatnya dan juga memecah aspek-aspek itu menjadi aspek yang lebih kecil gitu. Makanya tadi dua Recording tips menggunakan stopped. framework adalah jangan pernah terpaku, dan yang kedua adalah lakukan modifikasi sesuai kebutuhannya gitu. Nah, setelah kalian udah di eksternal, Recording in internal, market, progress. dan banyak hal itu, yang perlu kalian lakukan adalah melakukan issue tree-nya. Analisis dulu, baru issue tree gitu. Nah, issue tree itu bisa dipecah menjadi dua atau tiga
atau bahkan 4 sampai lu dapet root cause-nya gitu. Yang pertama, lu harus tahu main issue-nya atau area of analysis-nya. Kayak gambaran besarnya apa, masalah utama yang dilakukannya apa sih. Misalkan ada PT ABC yang mengalami penurunan profit sebesar 40%. Nah, dari situ lu harus bisa memecah. Kenapa sih perusahaan ini mengalami penurunan profit? Apakah ada masalah di marketingnya? Apakah ada masalah di operationnya? Apakah ada masalah di supply chain-nya? Apakah ada masalah di customer service? Itu lu harus bisa ngeliat itu gitu. Dan kalau misalkan teman-teman belajar teknik industri kan teman-teman juga diberikan kemampuan untuk berpikir secara holistik, helicopter view, dan itu eh, salah satu poin utama dan kekuatan utama gitu menurut gue dari teknik industri. Makanya business case competition ini sangat cocok untuk mahasiswa-mahasiswa TI gitu. Lalu ketika kalian udah temu nih faktor-faktor yang mungkin berpengaruh, lu lakukan a deeper analysis. Lu menemukan akar masalahnya. Misalkan akar masalahnya itu ada 3, ada 4. Nah, dari situ, ketika lu udah punya akar masalah, lu tuh bisa lebih mudah untuk menentukan solusi atau langkah ke depannya gitu. Oh, ternyata profitnya menurun karena penjualannya menurun juga. Berarti dari marketing kayaknya harus melakukan promosi gitu. Atau mungkin kalau dari tim sales, dia harus ngedeal lebih banyak deh. Ya, itu contohnya lah ya. Tapi pada nyatanya ketika kalian melakukan analisis ini, sangat susah untuk menentukan kayak, oh, kayaknya karena A, oh, kayaknya karena B. Pada nyatanya bisa aja karena faktor ABC yang bahkan kita nggak tahu nih signifikansi terhadap ABC-nya seperti apa. Dan setelah kalian punya isu tree itu, kalian punya akar masalahnya, step selanjutnya adalah menentukan solusinya. Solusi yang ditawarkan itu harus memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai solusinya dan bagaimana cara melakukan solusinya. Nanti gua coba contohin kayak prakteknya gimana. Jadi kalian nggak ngasih tahu nih, oh marketing harus melakukan A. Nah, yang lu harus berikan juga penjelasannya adalah gimana sih si marketing ini bisa melakukan A. Gimana caranya marketing meningkatkan salesnya. Oh, kita bikin konten ABC selama seminggu. Lalu kita akan melakukan analisis ABC dan lain-lain. Nah, itu yang bakal kita bahas mengenai implementasi seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah struktur dari solusi itu bisa 3. Yang pertama, comprehensive end-to-end. Ada yang complementary, ada juga yang solusinya cuma satu gitu. Kalau yang komprehensif, artinya lu memetakan seluruh solusinya itu dari proses hulu hingga akhirnya. Jadi lu misalkan di perusahaan, lu bakal ngelihat dari setiap fungsi bisnisnya. Ada juga yang namanya complementary multi-solution. Ini bisa jadi di satu fungsi, misalkan di supply chain-nya, tapi lu kasih solusi yang cukup banyak yang berhubungan dengan supply chain, di mana mereka saling memperkuat solusinya gitu. Yang ketiga ada single solution gitu. Single solution kayak satu solusi yang memang ternyata bisa nge-tackle hal tersebut gitu. Nah, tips dari pembuat solusi adalah jelasin solusinya secara detail. Detail ini kayak gimana nanti kita cek. Yang kedua adalah jangan cuma kasih teks tapi juga kasih diagram, kasih visual, kasih flowchart. Pokoknya something yang visual yang bisa dipahami sama orang. Yang ketiga coba pastiin solusinya itu realistis gitu. Maksudnya realistis itu apa? Misalkan penjualannya menurun, tapi lu malah ngasih solusi, oh, ya udah ekspansi ke luar negeri. Padahal secara budget itu nggak make sense. Itu yang disebut dengan realistis. Nah, ini ada satu solusi yang pengen gue share. Sebenarnya ini dari deck gue. Ini dari Bobo Box juga. Jadi di solusi itu, gue pertama-tama menjelaskan konteksnya gitu. Oke, Bobo Box itu punya langkah untuk mencapai sustainable. Di tahun 2060, di 2025 pada saat itu, ya paling cuma 5% lah ya. Jadi di situ ada step by step, ada konteksnya, ada kenapa gue pengen ngelakuin solusi ini. Dan selanjutnya, kenapa harus melakukan solusi itu? Dan bagaimana caranya adalah, yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah meningkatkan partisipasi dari pelanggannya, dan yang ketiga adalah bagaimana secara internal itu kita mengurangi emisi karbonnya. Nah, kita dapat nih, oh, Bobox tuh punya masalah di sustainability-nya, dan mereka pengen mencapai net zero emission di 2060. Nah, solusinya apa? Masuklah ke selanjutnya. Nah, di sini ada namanya
gue pakai struktur complementary multi solution. Di sini gue punya tiga solusi. Jadi yang pertama ada satu Bobo Box Education Corner. Ini yang edukasi. Yang kedua Governance for Sustainability. Ini intinya adalah memberikan donasi dari pelanggan terhadap perusahaannya untuk mendukung inisiasi dari sustainability yang dilakukan oleh Bobo Box. Dan yang ketiga adalah Bobo Box Green Zone. Di sini adalah secara internal gimana sih Bobo Box bisa melakukan atau mengurangi emisi listriknya. Yang pertama yang gue sarani adalah menggunakan panel surya untuk diimplementasikan pada beberapa area gitu. Dan gue ngasih nih dampaknya. Nah, yang awalnya carbon reduction-nya cuma 5%, ternyata kalau gue hitung-hitung bisa 15%. Jadi di sini gue ada wattnya. Wattnya adalah ini. Satu, Bobo Box Education Corner. Yang kedua ada Gojek for Sustainability-nya. Dan yang ketiga ada Bobo Box Green Zone. Jadi ini adalah wattnya. Dan yang kedua yang perlu lu pahami adalah lu harus menunjukkan bagaimana cara mendapatkan solusinya atau mengeksekusi solusinya. Oh, kalau misalkan Goceng for Sustainability, lu kasih aja fitur satu di aplikasinya di mana customer-nya itu bisa nge-slide untuk melakukan donasi. Nah, donasinya ini gua set 5.000 untuk awalnya. Tapi kalau misalkan customer-nya mau set 10.000, 20.000 itu juga bisa. Itu yang disebut dengan prototype atau bagaimana cara melakukan implementasinya. Dan menurut gua, implementasi yang paling baik, solusi yang paling baik adalah ketika kalian nge-provide prototype-nya, nge-provide implementasinya, nge-provide bagaimana cara melakukan solusi tersebut. Itu sih untuk solusinya. Nah, setelah solusi, itu ada yang namanya implementasi. Implementasi itu juga bisa dibagi menjadi tiga loh. Teman-teman kalau tahu namanya strategic, tactical, dan juga operasional. Ini bisa kita pecah menjadi tiga. Strategic itu adalah timeline yang cukup besar. Dia biasanya mencakup visi misi bisnis dan biasanya timelinenya secara 5 hingga 10 tahun gitu. Jadi lu punya eh, gambaran besar apa yang bakal lu lakukan. Yang kedua ada taktikal. Taktikal itu yang lebih mungkin di tier 2-nya dia medium term, dia nggak selama 5 tahun, tapi biasanya mungkin 1 hingga 2 tahun. Dan yang ketiga ada yang namanya operasional gitu. Operasional ini yang lebih detail. Jadi dia ngepecah apa yang harus dilakukan rentangnya biasanya 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi tadi ada strategic, ada tactical, dan juga operasional. Dan di business case competition, ketika kalian melakukan implementasi, ada 3 poin penting yang menurut gue baik untuk kalian provide gitu. Yang pertama financial projection, yang kedua ada timeline implementation, dan yang ketiga ada risk mitigation. Kalau kalian atau teman-teman mau pakai implementasi yang lain, misalnya ada cost benefit, itu juga bisa. Atau misalkan teman-teman mau provide KPI, OKR, dan lain-lain juga bisa. Tapi biasanya 3 hal ini udah cukup, udah bisa menggambarkan apa yang diinginkan oleh case kolaboratornya atau klien gitu. Nah, bentar ya. Pertama, gue pengen bahas dari sisi financial projection. Financial projection yang bagus, itu dia punya drivernya, dan juga ada asumsinya. Jadi lu nggak melakukan analisis finansial hanya berdasarkan angkanya, tapi lu juga menganalisis finansial berdasarkan operasionalnya. Nanti kita bakal coba live demo untuk nge-breakdown sheets tentang financial projection. Tapi yang pertama teman-teman harus pahami adalah ada namanya asumsi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, asumsinya ada total warung di Indonesia itu sekitar 3 juta hingga 4 juta. Terus gue breakdown lagi. Kayaknya cuma 90% warung yang ngejual minuman. Dan gue breakdown lagi. Kalau misalkan dari 90% hanya menjual minuman, kayaknya cuma kayak 0,0% yang bisa gue acquire. Kenapa cuma 0,01? Bisa jadi kapabilitas bisnisnya, bisa jadi cuma piloting, dan lain-lain. Jadi ini adalah drivernya dan juga bagaimana gue nge-approach asumsi dalam financial. Yang kedua, teman harus tahu yang namanya cash flow, income statement, dan juga balance sheets. Yang perlu dipakai ketika di projection business and competition, biasanya cuma dua sih, cash flow dan juga income statement. Balance sheets itu biasanya nggak terlalu diperluin, karena dia biasanya untuk
dan lain-lain. Ketiga adalah mampu memvisualisasi flow dari substansi atau gitu. Nah, kalau untuk di injection, teman-teman bisa sekitar 2 miliar. Nah, kalau teman-teman menggunakan visualisasi, teman-teman langsung bisa ngeliat nih, oh di tahun 2026 itu cuma sekitar 2 jutaan. Tapi di 2030 revenue-nya bisa sampai hingga 300 miliar gitu. Jadi itu pentingnya visualisasi di financial projection. Nanti kita bakal masuk ke financial breakdown-nya. Nanti gue akan tunjukin sheets-nya. Tapi untuk kali ini kita akan skip dulu. Nah, ini ada satu contoh slide financial projection. Ini beda kasus. Tapi gue pengen nunjukin bagaimana cara menstrukturkan di dalam deck-nya gitu. Yang pertama ada asumsinya. Asumsi itu penting untuk kliennya tahu bagaimana kalian nggak approach solusinya. Yang kedua ada visualisasi yang dibutuhin. Kalau ini tentang bagaimana hutang dan juga equity-nya kayak sahamnya bagaimana. Dan yang ketiga ada yang namanya cash flow gitu. Jadi gue akan nunjukin break even-nya di kapan sih. Kalau kalian lihat break even-nya itu di angka ini. Biasanya ini berarti 3 tahun. Di sini sekitar 4,5 tahun lah ya. Dan yang keempat ada income statement grafiknya. Jadi gue pengen tahu nih revenue-nya berapa, margin-nya berapa, dan trennya bagaimana. Dan di akhir, teman-teman juga bisa provide yang namanya key metrics. Key metrics ini nggak terpaku terhadap yang gue tampilin. Tapi biasanya yang bakal muncul nggak jauh dari internal rate of return, project payback period, net present value, total revenue, profit margin, ataupun jumlah hutang yang akan digunakan ketika melakukan solusinya. Selanjutnya, gue pengen tunjukin timeline. Biasanya kalau gue menggunakan timeline dan juga risk mitigation, gue langsung satuin dalam satu deck aja, dalam satu slide. Jadi di bagian atasnya gue ngasih tahu nih, eh timelinenya bakal gimana aja. Di tahun 2006 ngelakuin apa aja. Ada pilot, di tahun 2008 hingga 2009 ngapain aja, dan selanjutnya bagaimana. Ini yang disebut dengan timeline strategik gitu. Karena sifatnya tadi dia 5 hingga 10 tahun dan juga jangka panjang. Makanya disebut strategic timeline. Nah, karena kalau misalkan cuma timeline doang dalam satu slide, itu agak awkward. Nanti kita bakal bahas tentang layouting deck. Makanya di bawahnya, gua nge-provide risk mitigation. Risk mitigation ini apa? Jadi ketika kalian melakukan solusi A, B, C, kalian bisa dipastikan, atau bahkan 100% gue yakin, resikonya itu sangat banyak. Makanya dikasih lah risk mitigation. Misalkan, kalau lu ngelakuin solusi A, ada resikonya B. Nah, mitigasi yang lu lakukan adalah C. Dan ada juga yang namanya risk mitigation map. Jadi seberapa sering resiko itu bakal terjadi, dan yang kedua adalah seberapa impactful apabila resiko itu terjadi. Jadi kalau lu lihat yang bagian ini, yang hijau ini cukup baik. Jadi kalau misalkan di sini ya ya udahlah biarin aja lah yang 4. Kalau misalkan terjadi nggak terlalu masalah. Tapi jangan sampai yang 2 ini terjadi. Kenapa? Karena 2 ini cukup mungkin terjadi dan dampaknya sangat besar. Makanya ini yang perlu lu fokusin gitu. Itu untuk risk mitigation ya. Nah, sebelum gue masuk ke pitching and decking, menurut gue penggunaan AI itu udah massive tahun ini. Dari tahun 2022 ChatGPT di-announce sampai sekarang 2026, AI itu developnya udah sangat rapid, udah sangat cepat, bahkan menurut gue kayaknya capability-nya bahkan bisa melebihi manusia gitu. Contoh, Google Gemini itu bisa ngebuat yang namanya eh, gambar, bisa ngebuat video. Itu benar-benar kepake ketika kalian butuh visualisasi yang cukup kuat gitu kan. Atau bahkan sekarang udah ada AI yang bisa bikin video cukup realistis gitu. Makanya penggunaan AI ini juga cukup penting gitu. Dan gue yakin 100% orang yang ada, bahkan yang ikut business case competition itu pasti semuanya pakai AI gitu. Itu kayak sesuatu yang nggak mungkin dipungkiri gitu. Makanya gue pengen ngasih 3 tips do and don'ts ketika lo gunakan AI. Yang pertama, jangan pernah pakai AI copy paste gitu. Jadi, oh, misalkan ChatGPT lo nge-prompt A, B, C, terus dia ngasih jawaban X, Y, Z. Lu pakai aja X, Y, Z langsung ke solusinya. Itu jangan dilakukan kayak gitu. Yang kedua,
AI itu training datasetnya tuh ada poinnya gitu. Ada yang sampai 2025, ada yang sampai 2024. Jadi lu harus bisa pastiin apakah sumber yang dilakukan oleh AI itu udah verified atau belum. Dan yang ketiga, yang menjadi masalah dengan adanya AI, banyak kerjaan yang bahkan kita nggak tahu nih, ini beneran original buatan manusia atau tidak. Makanya gue saranin ketika lo gunakan AI, tetap pakai analisis dan gaya bahasa dari tim lo gitu. Yang jangan dilakukan oleh AI, jangan pernah copy paste. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah ngumpulin hasil AI, kayak lu ngasih deck, misalkan apa ya kalau deck itu biasa PPT, gamma AI, lu submit gitu. Itu jangan pernah seperti itu. Karena AI itu juga ada batasannya gitu. Makanya gue selalu mendorong untuk selalu orisinal dari tim sendiri. Dan yang ketiga, jangan pernah pakai AI untuk memasukkan data dan memanipulasi. Ini pernah terjadi di salah satu akademik juga ya. Dana-dana yang cukup booming kayak sekitar beberapa minggu lalu. Makanya presentasi terstruktur yang digunakan untuk menyampaikan masalahnya apa, temuan kalian apa, analisisnya apa, solusinya apa, bagaimana implementasi dan potentially apa yang bisa dirasakan oleh dampak yang kalian lakukan gitu. Audiensnya bisa siapa aja, bisa juri, bisa perusahaan, bisa klien, atau bahkan masyarakat gitu. Nah, di bawah gue nge-provide dua deck yang berbeda gitu. Satu, kalian bisa ngambil kesimpulan, ini deck kurang cocok lah untuk disebut sebagai business case competition deck gitu. Yang bagian kanan, ini gue bilang deck yang cukup terstruktur dan juga sistematis. Kenapa? Nanti kita akan breakdown kenapa bisa disebut terstruktur dan juga sistematisnya. Tapi ini sebagai gambaran aja, kayak bagaimana deck BCC itu berbeda dengan deck biasanya gitu. Mungkin teman-teman sering lihat deck ini tuh deck-deck lama ya, PPT lama. Biasanya dosen kuliah itu masih pakai PPT kayak gini. Apakah salah? Apakah nggak boleh pakai deck ini? Sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Karena pitch deck itu yang penting adalah bagaimana kalian bisa menyampaikan poinnya kepada audiens secara tepat gitu. Jadi eh, be aware aja terhadap deck-deck yang kalian pakai. Tapi kalau misalkan konteksnya BCC, gue sangat menyarankan untuk menggunakan deck-deck dengan tipe seperti ini. Nah, sebelum kita masuk, gue pengen membahas kenapa deck yang kiri itu nggak cocok terhadap business case competition. Yang pertama, ada visualnya. Visualnya ini nggak jelas. Kenapa title-nya adalah treating slides like a script, tapi ada orang jabat tangan. Ini maksudnya apa? Itu yang pertama, gue nggak menemukan korelasinya. Kayak kalau misalkan gue baca PPT ini, emang apa sih hubungannya gambar ini? Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasannya terlalu panjang. Ini kalau lu baca dalam presentasi, lu udah males baca duluan. Dan baca juga males mendengarkan. Makanya ini kurang cocok untuk digunakan dalam business case competition. Karena untuk mendapatkan poin utamanya, lu harus baca sepanjang ini loh. Ya di sini ada yang di bold sih, tapi ya tetap lu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerima informasi yang ada. Yang ketiga, backgroundnya itu gelap dan fontnya itu terang. Jadi kalau teman-teman belajar sistem design, kayak teman-teman kalau pernah belajar UI UX, eh, punya background yang gelap dengan font yang terang itu cukup lelah. Kalau misalkan teman-teman pakai format ini dan teman-teman presentasi let's say 10 hingga 20 menit, itu beneran bisa capek untuk judgesnya gitu, untuk audiensnya. Makanya gue nggak menyarankan untuk pakai background yang gelap, apalagi background gelap ini dari awal hingga akhir. Kalau misalkan cuma kayak it's okay. Tapi kalau misalkan full slide gelap terus fontnya terang itu cukup capek. Dan mungkin masih ada kesalahan-kesalahan lain yang menurut teman-teman itu kurang cocok gitu dipakai. Kalau misalkan gue boleh komentar juga, di sini masih banyak gap kayak bagian atas ini kosong, bagian sini juga kosong. Jadi kayak kesannya kayak slide-nya kurang powerful gitu. Itu yang pertama gue akan komentar mengenai kenapa deck ini kurang cocok untuk BCC. Nah, kalau misalkan gue tanya gitu, emangnya ada ya bang, kalau misalkan alternatif dalam pembuatan layout decknya?
Jawabannya ada. Dan itu sebenarnya tergantung kayak eh, preferensi ataupun gaya decking kalian gitu. Kalau gue sendiri, gue bakal bikin deck seperti ini untuk eh, ngebuat deck yang awalnya kayak gini, yang gambarnya nggak jelas, teksnya panjang, judulnya nggak jelas. Gue akan bikin seperti ini. Ini example aja ya, contohnya aja. Di atas, gue akan ngasih judul People Always Treat Slide Like a Scripts. Jadi ini ngebuat, oh iya ya, kayaknya orang-orang memang kalau ada slide cuma dipakai buat baca deh. Nah, itu mengunggah suatu fakta gitu. Yang kedua, gua kasih statistik. Iya, bahkan berdasarkan temuan gua, 60% dari orang yang presentasi itu pasti baca slide-nya. Ini ngasih urgensi. Oh iya, emang bener ya bahwa banyak ya orang yang masih baca slide itu kayak script. Yang kedua, gua bakal memberikan why-nya. Ini sama kayak solution tadi. Kenapa sih approach ini salah? Misalkan alasan satu, lu nggak engage dengan audiensnya. Kedua, intonasi lu nggak ada. Ketiga, poin yang lu sampein nggak paham sama audiensnya. Itulah contohnya. Makanya di sini gue kasih solusinya. Makanya dari itu dibutuhkan penyesuaian dari melakukan presentasi. Di sini gue kasih comparison, perbandingannya. Kalau approach yang salah itu kayak cuma baca slide, nggak ada eye contact, nggak ada poinnya. Nah, gue kasih di bawahnya itu better approach-nya adalah baca poinnya dulu, sampaikan argumennya, baru ditutup dengan poin kesimpulan dari poin-poin yang disebutkan. Jadi dari situ lu nggak ngebaca slide-nya gitu, tapi lu nge-guide orang buat memahami apa sih otak lu, apa sih yang lu pikirin, dan bagaimana lu bisa ke-connect dengan audiensnya. Makanya decking itu juga jadi salah satu hal yang paling penting ketika kalian melakukan presentasi di business case competition. Nah, tadi kita punya contoh unstructured deck yang mungkin kurang cocok untuk business case competition. Nah, gue pengen show salah satu slide gue. Ini yang gue pakai untuk lomba fore. Coffee, salah satu coffee chain di Indonesia. Gue kasih logo fore. Dan yang kedua, gue kasih juga logo case kolaboratornya. Kalau nggak salah ini dari Prosmul gitu. Di sini boleh, mau di bawah sini juga nggak masalah. Nanti kita bisa bahas layoutnya lebih detail gitu. Yang keempat, nah ini masuk isi slide-nya. Nah, kalau teman-teman notice, di isi slide ini, gue nggak terlalu banyak pakai kalimat, nggak terlalu banyak pakai paragraf. Gue lebih banyak menyampaikan melalui grafik. Kenapa? Karena pertama, orang-orang itu lebih suka visual. Orang-orang itu nggak suka baca. Dan apalagi orang Indonesia ya. Gue sendiri pun mengakui ya, ketika membaca grafik itu lebih mudah dibandingkan membaca paragraf. Itu udah pasti. Makanya fokusin untuk ngebikin video itu lebih menarik, lebih interaktif. Makanya di sini lebih besar nih porsi untuk visualisasinya. Di sini gue kasih tentang GDP Indonesia-nya. Yang dua, buat audiens untuk membaca. Dan yang ketiga, kelima, sorry, key takeaways. Tadi di atas ada actionable title slide, ada namanya key takeaways. Key takeaways itu adalah poin kesimpulannya di tentang marketingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada logo case kolaboratornya. Inver dan juga tuang ruang. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini ada judulnya. Nah, tadi remember ya, ingat-ingat lagi, judulnya lakukan tentang actionable gitu. Jadi actionable itu apa? Action plan yang pengen dilakuin. Jadi ketika audiens membaca, oh judulnya ABC, kayaknya action yang perlu gue lakukan ABC deh.
Nah, di situ gue langsung bisa berpikir bahwa banyak player yang mendominasi di industri ini, tapi tuang ruang itu ternyata secara marketingnya kurang. Emangnya kenapa sih secara marketingnya? Nah, di sini gue kasih eh, satu teks, satu line lah ya, untuk nge-bridging aja. Tapi yang menjadi poin utamanya adalah di bagian ininya. Di sini, ini yang pertama, dan yang kedua yang ini. Yang pertama adalah gue membandingkan terhadap tiga kompetitornya, dan satu tuang ruangnya sebagai baseline-nya. Dan yang kedua, gue pecah ini aspeknya menjadi lebih kecil. Kalau teman-teman ingat mengenai framework analysis, pecah framework itu dan modifikasi terhadap framework tersebut gitu. Biar lebih personal, biar lebih ada bagaimana kalian berpikir untuk menyelesaikan kasusnya gitu. Makanya di sini gue pecah menjadi visibility, engagement-nya, marketingnya gimana, inovasinya gimana. Gue bandingin secara kualitatif, lalu gue translate ke kanan. Di sini gue mapping nih, posisinya gimana sih? Jadi kalau misalkan teman-teman baca, oh, tuar ruang ini brand experience-nya cukup rendah gitu di sini, dan digital marketingnya juga cukup rendah dibandingkan dengan yang lain. Ternyata digital marketing dan juga brand experience-nya cukup baik. Ternyata tuar ruang itu cukup jelek lah ya. Makanya cukup kurang memuaskan gitu. Dan terakhir jangan lupa tentang key takeaways-nya. Nah di sini gue langsung ngasih saran. Jadi tuar ruang itu perlu mendiversifikasikan bagaimana mereka bisa meningkatkan visibilitas tentang digital marketingnya. Itu adalah sampai slide ini. Dan yang tadi jangan lupa untuk include source-nya dan juga ada footer di bawahnya. Gitu. Next, gue pengen bahas tentang bagaimana membuat deck gitu. Jadi, ketika kalian membuat deck, gak cuma deck proposal, executive summary, kalian perlu nentuin tiga hal ini. Pertama, color. Kedua itu font archetype. Dan apa desain grafis desain lah ya tentang primary color, secondary color dan juga complementary color gitu. Nah, di sini gue provide aturan penggunaannya. Kenapa 60% itu putih, kenapa 30% biru, dan 10% itu oranye? Karena sebenarnya color utama yang gue pakai itu biru. Cuma karena ini tipenya deck, dan deck itu lebih enak ketika kalian membacanya itu punya background yang terang, makanya 60%-nya itu putih. Kedua, karena color yang pengen gue pakai itu warna biru, gue pakai 30%-nya di biru, sisanya 10% ini sebagai komplementarinya gitu. Jadi pick color itu yang cukup kontras. Biru dan oranye salah satu color yang cukup kontras. Ada lagi contohnya misalkan merah dengan hijau, terus ada juga pink dengan kuning, itu color-color yang kontras. Makanya itu gue pick biru dengan oranye. Itu untuk tentang color palette. Yang kedua ada font archetype. Font archetype ini lebih gak cuma pemilihan font, tapi bagaimana font size-nya, bold-nya, italicnya di mana, spacing-nya, dan lain-lain. Jadi ada rules, ada format yang perlu dipenuhi ketika kalian menentukan font archetype. Nah, dalam deck ini gue punya header itu pakai fontnya Lora. Yang kedua, font bodinya Inter. Jadi kalau yang font-font kayak gini gue pakainya Inter. Ini Inter. Kalau yang ini pakainya Lora gitu. Nah, aturan penggunanya tadi lu harus ngeset juga nih font size-nya berapa. Kalau bold tuh gimana cara boldnya. Dan yang pastiin adalah kontras dengan background-nya gitu. Dan yang ketiga adalah tentang layout deck. Nah, bagaimana lu bisa menyusun elemen-elemen visual kayak sebelumnya kayak gini. Dan bagaimana cara menentukan layout yang baik. Yang pertama, ada tiga gimana dan juga alur pembacaan slide-nya. Alur pembacaan slide-nya gimana maksudnya? Kalau teman-teman lihat slide yang ini, teman-teman akan baca ini kayak gini. Ini, ini. Ada tiga, itu pembacaan slide-nya. Dan masih banyak hal yang pengen gue bahas, mungkin di next slide ini. Nah, gue pengen bahas namanya Ghost Deck. Ghost Deck itu adalah ya deck hantu gitu. Maksudnya deck hantu tuh gimana? Nah, gue pengen langsung aja live lah ya. Jadi misal gue pengen bikin deck seperti ini ya. Ketika gue pengen bikin deck seperti ini, gue itu bakal ngambil salah satu contoh deck yang pernah gue lakuin atau mungkin deck-deck dari orang lain yang pernah dikasih ke gue.
dan gue akan menentukan layoutnya gitu. Nah, gue akan ngambil kalau di sini gue pakai Google Slide, kalau kalian pakai Canva, pakai Figma, pakai PowerPoint, rasanya bakal sama aja gitu. Yang pertama, tentuin judulnya apa. Di sini gue judulnya ya live decking, tapi misalkan gue pengen judulnya eh issue trade. Nah, kedua, gue tentuin di sini gue pengen pakai actionable title slide-nya apa. Misalkan based on the identification of the root cause, PTX, misalkan PTX has the problem in the operation division, gitu, dan so on gitu. Itu yang pertama, tentuin saya bagaimana lu menentukan layout awalnya sebelum lu membuat deck di akhirnya. Jadi di sini lu bakal tentuin main issue-nya apa, terus di sini sub problemnya apa, dan lain-lain. Di sini root cause-nya apa. Dan selanjutnya ya, kalian bisa provide yang tadi sesuai slide structure-nya, yaitu lu provide misalkan key takeaways-nya. Nah, ini yang disebut tentang layouting deck. Kenapa layouting deck ini penting? Karena ketika lu udah mulai decking, lu tuh kadang-kadang bingung. Gue pengen naruh apa ya elemennya. Makanya Ghost Deck ini ngebantu banget ketika kalian pengen menentukan apa sih yang bakal disampaikan di slide ini. Di sini kan jelas ya tentang issue tray. Nanti kalian teman-teman bisa tinggal isi aja. Oh, main isunya apa? Subproblem satunya apa? Subproblem duanya apa? Makanya disebut Ghost Deck. Dan karena kenapa disebut Ghost Deck? Karena ya memang nggak ada isinya, tapi ada layoutnya. Itu yang disebut dengan Ghost Deck. Next, gue pengen bahas tentang pitching gitu. Pitching itu nggak selalu mengenai klien, case kolaborator, tapi ada tiga tipe yang menurut gue penting lu pahamin. Pertama ada profesional. Profesional ini mungkin yang tipenya kerjaan, ketemu klien, dan lain-lain. Pasti mereka akan lebih fokus ke solusinya dan dampak bisnis buat mereka itu apa. Apakah mereka memang untung atau tidak. Yang kedua, ini mungkin yang lebih familiar buat teman akademik. Dan lu harus bisa menyesuaikan gaya bahasa mereka gitu. Ada yang gaya bahasanya lu harus nge-guide, oh karena masalahnya A, kita harus menganalisis B loh Pak, dan makanya solusinya C. Ada juga masyarakat yang lu harus pecah-pecah lagi tuh masalahnya sebelum lu ngasih tahu poin lu apa. Intinya ya, lu harus tahu nih audiens lu siapa. Dan gak cuma siapa doang audiensnya, tapi role-nya apa. Misal lu punya business case competition di marketing, terus yang menjadi jurinya adalah of marketing dari PT tersebut. Itu kan marketingnya gimana, punya experience marketingnya. Jadi lu harus benar prepare gitu. Ketika lu pitching dan lu tahu judge-nya siapa. Makanya sebelum pitching lu harus tahu audiensnya siapa. Biasanya gimana sih cara lu tahu? Lu bisa tanya ke atau panitia ya cukup banyak, cukup compact, makanya attention-nya cukup menurun gitu. Dan ini hal yang biasa. Tapi kalau lu bisa mempertahankan attention jurinya tetap di daerah yang cukup. Nah, ini kayaknya terakhir banget mengenai Q&A, question and answer. Setelah lu pitching, juri bakal nanya, bakal mencoba nge-challenge, emang solusi lu masuk akal, emang analisis itu benar ya, emang implementasinya kayak gini ya. Itu bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak akan lu bisa duga di awalnya, dan juri bisa aja kepikiran pertanyaan tersebut. Makanya gue pengen kenalin satu framework yang gue pelajarin, namanya PRAP. Ini cukup mudah. Itu kayak metode komunikasi untuk menyusun jawaban ketika lu Q&A. Kayaknya nggak cuma Q&A, apapun lah ya.
Pertama ada point, kedua ada reason, tiga example, dan juga empat poin lu mengulang poinnya. Nanti gue bakal showcase kayak walkthrough gimana sih cara pakai prep ini. Tapi intinya adalah ketika lu ditanya, langsung jawab dengan jawaban yang lu tahu. Kedua, lu harus ngasih reasonnya apa, kenapa lu milih jawaban itu. Ketiga, kasih evidence, kasih example yang benar-benar kelihatan. Kasih buktinya, kasih contohnya. Dan yang terakhir, lu tutup lagi poin utama lu di awal, lu ulangi dan lu tegasin. Oh, poinnya A, B, C. Jadi juri tahu nih, yang lu pengen sampein di awal dan di akhir tuh sama. Dan tipsnya ada dua menurut gua ketiga kalian nih. Buy time dan jangan panik. Buy time nih gimana? Kalau lu di tim tuh enak. Lu bisa numbalin kayak satu atau dua orang buat ngebikin atau mengulur waktunya sembari satu atau dua orang lainnya itu memikirkan jawabannya. Tipsnya adalah lu parafrase pertanyaan jurinya. Misalnya juri nanya, bagaimana Anda bisa yakin dengan solusi A? Baik Pak Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kami percaya bahwa solusi X bisa menyelesaikan permasalahan A, B, C. Nah, di situ lu parafrase. Di situ lu nggak mikir dulu, tapi lu langsung connect. Oke, gue harus ngeparafrase biar gue bisa ngasih ruang buat gue berpikir sambil ngomong dan jawab pertanyaan dari jurinya. Yang kedua, jangan pernah panik. Karena kalau lu panik, lu kelihatan banget mukanya. Dan kalau lu panik, kebanyakan orang pikirannya bakal buyar. Jadi pertama tetap tenang, dan yang kedua kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin lu nggak tahu jawabannya, jangan pernah ngarang gitu. Lu lebih baik validasi bahwa lu nggak tahu gitu. Lu bisa bilang, oh ya maaf Pak Bu, saya kurang tahu jawabannya. Tapi lu harus bisa ngasih reasonnya. Dan yang kedua, ketika lu udah nggak tahu jawabannya, jangan cuma sampai bilang saya nggak tahu. Tapi lu harus bisa nge-redirect pertanyaan itu dengan jawaban yang lebih masuk akal yang menjadi kekuatan di solusi lu. Mungkin gue pengen ngasih contohnya. Ini ada pertanyaan pertama gitu. Misalkan juri nanya, bagaimana strategi kalian untuk mengakuisisi pengguna baru di pasar yang sudah didominasi pemain besar? Misalkan lu geraknya di FNB gitu. Jangan FNB, FMCG gitu. Lu ngeluarin Ciki A. Tapi di sisi lain ada Mayora, ada Wings Food yang udah pemain besar dan ngedominasi Indomaret dan juga Alfamart. Kenapa lu bisa yakin gitu kan? Itu konteksnya. Tadi balik lagi, lu pakai prep gitu. Nah, gimana jawabnya? Pertama, sebelum lu prep, lu validasi dulu dari pertanyaan jurinya. Baik, Pak Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Lu bisa konfirmasi apakah betul pertanyaan mengenai strategi saya untuk mengakuisisi pengguna baru. Bisa seperti itu, ataupun bisa langsung flow gitu. Jangan, nggak usah ngulang pertanyaan, tapi parafrase lagi. Baik, Pak Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Strategi yang kami berikan bukanlah bersaing langsung secara massal, melainkan kami menggunakan pendekatan melalui hyperlocal community building. Maksudnya, kita ngedekatin komunitas-komunitas lokal yang ada di kota-kota besar. Itu poin pertama. Nah, di prep framework lu nggak perlu nyebutin poin, jadi lu langsung ke sini aja. Itu poin pertama. Kedua, reasonnya. Oke, lu udah pengen fokus dengan tiga komunitas mahasiswa lokal di Jakarta. Dan kami berhasil meraih 1.000 pengguna di awal 3 bulan. Di situ lu ngasih tahu nih, example-nya, bahwa ada evidence bahwa lu bisa mengakuisisi pengguna baru loh dengan strategi yang lu kasih dan ya, lu tutup lah. Oleh karena itu, pendekatan komunitas spesifik inilah yang menjadi kekuatan kami dalam mengakuisisi pengguna baru tanpa bersaing dengan pasar yang sudah didominasi oleh pemain besar. Jadi kalau lu recap, lu ngasih tahu jawaban lu A, lu kasih alasannya kenapa lu kasih jawaban A, dan lu kasih contoh. Kalau bisa memang ada contohnya ya. Dan yang terakhir, jangan lupa lu balikin lagi poinnya. Itu mengenai prep framework. Yang kedua, ini kasus misalkan lu nggak tahu nih jawabannya. Ini menurut gue cukup menarik pertanyaan kenapa? Karena berapa persentase pasti margin keuntungan kompetitor X? Pertama, menghitung margin kompetitor itu cukup susah karena ya keterbatasan data. Dan yang kedua, biasanya ketika lu business case competition, biasanya lu fokus sama perusahaan yang lu kaji ya. Misalnya PTY gitu. Ini kan bingung ya.
Gue juga bingung nih ketika gue ditanya seperti ini. Kalau misalkan awal-awal, jangan pernah langsung bilang, wah saya kurang tahu deh Pak, Bu, marginnya berapa. Jangan menjawab seperti itu. Tapi lebih baik lu nge-acknowledge bahwa lu tidak tahu. Bisa lu bilang kayak gini, baik Pak Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau boleh jujur-jujuran aja, kami tidak memiliki data spesifik mengenai angka pasti margin kompetitor bersih PTX pada kuartal tersebut. Namun, berdasarkan perhitungan kami, biasanya di industri ini, margin kompetitor itu berada di 20 hingga 30%. Sehingga kami menduga bahwa keuntungannya sekitar 25% secara rata-rata. Namun, yang pengen menjadikan fokus kami adalah keunggulan yang ingin kami bawakan. Nah, di situ lu nge-redirect pertanyaan tadi, lu kasih evidence yang lu bisa lu kasih, dan baru lu masuk ke prep-nya. Nah, di sini gue langsung kasih aja. Keuntungannya adalah kayak model bisnisnya dirancang memiliki margin keuntungan dari 40%. Kenapa? Karena kita nge-cut middleman-nya. Dan yang ketiga adalah example-nya kita bisa nih ngurangin 30% cost-cost yang ada. Dan terakhir adalah lu recap lagi poin utamanya apa. Dan ya efisiensi biaya inilah yang menjamin profitabilitas kami jauh lebih tangguh dari kompetitor. Oke, menurut I think that's all from gua. Mungkin sebelum gua tutup, gue pengen bilang masih banyak komponen-komponen business case competition yang bisa kalian pelajarin, misalkan kayak pengambilan data, penyusunan visualisasi, atau bahkan ketika kalian networking di business case competition. Namun harapannya dengan adanya materi ini, gue bisa memberikan kayak general information mengenai business case competition dan teman-teman bisa lebih tertarik gitu untuk mengikuti dan bisa menang, puji Tuhan, untuk business case competitionnya. Sekian dari gue.